Siang itu, matahari menggantung kejam tepat di atas atap terminal. Panas memantul dari aspal, membuat udara bergetar seperti mendidih. Klakson bas bersahutan, teriakan kernet saling menindih, dan aroma solar bercampur keringat manusia memenuhi setiap sudut. Terminal hidup, keras, bising, dan tanpa belas kasihan bagi siapapun yang lemah. Di tengah kekacauan itu, seorang pemuda berdiri membungkuk di balik mesin bas yang terbuka. Namanya Dimas. Tangannya hitam oleh oli, bajunya lusuh, dan wajahnya tenang seolah tak terganggu oleh hiruk-pikuk di sekelilingnya. Palu kecil di tangannya bergerak pelan, terukur, seakan ia sedang berbicara dengan mesin yang rusak itu. Tak banyak yang berani menatapnya terlalu lama. Para sopir hanya melirik sekilas, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Pedagang kaki lima yang lewat otomatis menurunkan suara. Ada sesuatu pada sorot mata Dimas, dingin, dalam, dan menyimpan masa lalu yang tak ingin diungkit siapapun. Padahal dulu, nama Dimas adalah teriakan ketakutan. Ia bukan sekadar preman, ia adalah penguasa terminal. Tangannya pernah menjadi alat hukum paling kejam. Darah, teriakan, dan mayat bukanlah hal asing baginya. Terminal pernah tunduk di bawah satu nama, Dimas. Kini semua itu terkubur di balik suara mesin dan bau oli. Dimas memilih diam, seolah ingin menghapus jejak masa lalunya dengan kunci Inggris dan baut karatan. Ia tidak lagi berdiri di tengah terminal untuk ditakuti, melainkan di pinggir bengkel kecil untuk bekerja. Namun, luka lama tidak pernah benar-benar sembuh. Seorang pedagang tua berhenti sejenak di dekat bengkel. Ia menatap Dimas dengan ragu, lalu berbisik pelan, "Itu dia," suaranya gemetar, antara takut dan hormat. Nama itu tak disebut, tapi semua tahu siapa yang dimaksud. Dimas mendengar bisikan itu. Tangannya berhenti sejenak. Rahangnya mengeras, namun ia tetap menunduk. Ia tak ingin kembali. Ia sudah bersumpah pada dirinya sendiri, masa lalu biarlah mati bersama dosa-dosanya. Namun di sudut terminal, jauh dari bengkel kecil itu, sekelompok bayangan mulai bergerak. Langkah mereka berat, wajah mereka kejam. Angin panas siang hari seolah membawa firasat buruk, bahwa ketenangan ini hanyalah jeda sebelum badai besar kembali menghantam terminal. Angin panas siang itu masih menggantung ketika suara bengkel kembali berderak. Dimas melanjutkan pekerjaannya, namun pikirannya tak lagi sepenuhnya berada di mesin bas di depannya. Bisikan pedagang tua tadi masih menggema di kepalanya, membuka pintu kenangan yang selama ini ia segel rapat. Dulu, terminal ini adalah wilayah kekuasaannya. Setiap sudut aspal mengenal langkahnya, setiap preman tunduk pada perintahnya. Dimas tidak membutuhkan banyak kata, tatapan matanya saja cukup membuat orang berlutut. Ia memerintah bukan dengan janji, tapi dengan rasa takut. Tak ada belas kasihan dalam kamus hidupnya kala itu. Pedagang yang menolak setor dipukuli hingga tak mampu berdiri. Preman yang mencoba melawan ditemukan tergeletak di sudut gelap terminal, tubuhnya penuh luka. Nama Dimas menjadi legenda kelam, disebut dengan suara gemetar dan doa agar tak berpapasan dengannya. Namun di balik kekejaman itu, Dimas hanyalah seorang pemuda yang tersesat dalam kekuasaan. Setiap malam, ia pulang dengan tangan berdarah dan hati kosong. Tak ada kemenangan, hanya kehampaan yang semakin dalam. Satu kejadian mengubah segalanya. Malam itu, teriakan seorang bocah memecah keributan. Dalam amarah dan kekacauan, satu nyawa melayang, dan tatapan mata itu menghantui Dimas hingga kini. Untuk pertama kalinya, tangannya gemetar bukan karena takut, melainkan penyesalan. Keesokan harinya, Dimas menghilang. Tanpa perpisahan, tanpa pesan. Tahta kekuasaan ia tinggalkan begitu saja, membiarkan terminal tenggelam dalam kekosongan dan perebutan kekuasaan baru. Bertahun-tahun berlalu, dan Dimas kembali, bukan sebagai raja, tapi sebagai mekanik. Ia memilih berada di balik mesin rusak, berharap suara besi dan baut mampu menenggelamkan jeritan masa lalu yang terus mengejarnya. Namun legenda tak pernah benar-benar mati. Selama terminal ini masih berdiri, selama orang-orang masih mengingat darah yang pernah tumpah, nama Dimas akan selalu hidup menunggu saatnya dipanggil kembali oleh takdir. Malam itu hujan turun tanpa ampun, membasahi terminal yang lengang namun menyimpan keganasan. Lampu-lampu redup memantulkan bayangan tubuh-tubuh yang tergeletak di aspal basah. Darah bercampur air hujan mengalir ke selokan, membawa bau besi yang menusuk hidung. Di tengah kekacauan itu, Dimas berdiri terengah, napasnya berat, tangannya gemetar memegang senjata yang baru saja merenggut nyawa. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa menang.
Sorak anak buahnya terdengar samar, seolah datang dari dunia lain. Tatapannya tertuju pada satu tubuh yang tak bergerak, seorang pemuda yang terlalu muda untuk mati, terlalu lemah untuk berada di dunia kejam yang ia ciptakan sendiri. Kilatan petir menyambar langit, memperjelas wajah pucat itu. Mata pemuda tersebut terbuka, kosong, seakan menatap langsung ke jiwa Dimas. Dadanya terasa sesak, semua teriakan, semua kekuasaan, semua rasa ditakuti, lenyap seketika, digantikan oleh rasa bersalah yang menghantam lebih keras dari pukulan manapun. Dimas terjatuh berlutut di tengah hujan. Tangannya yang selama ini kokoh kini bergetar hebat. Ia menyadari satu hal pahit, ia telah menjadi monster yang dulu ia benci. Kekuasaan telah membutakannya, dan darah telah menjadi harga yang terlalu mahal. Malam itu, Dimas tidak memberi perintah. Ia tidak mengancam, ia hanya bangkit perlahan, meninggalkan tubuh-tubuh yang tergeletak, meninggalkan anak buah yang terdiam kebingungan. Tak satu pun berani menahannya, bukan karena takut, tapi karena mereka melihat sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, kehancuran dalam diri sang raja. Sebelum fajar menyingsing, Dimas menghilang. Tahta kekuasaan terminal ditinggalkan tanpa pewaris. Dunia preman gempar, perebutan wilayah dimulai, namun Dimas tak pernah menoleh ke belakang. Ia membawa luka dan dosa itu sendirian. Hari-hari berikutnya, ia menjauh dari kekerasan. Dimas memilih hidup dengan tangan kotor oleh oli, bukan darah. Ia belajar memperbaiki mesin, mendengar keluhan bas tua, dan bekerja dalam sunyi. Setiap baut yang ia kencangkan seolah menjadi upaya memperbaiki dirinya sendiri. Namun meski ia meninggalkan dunia preman, dunia itu tak pernah benar-benar meninggalkannya. Di setiap malam sepi, suara hujan masih terdengar seperti jeritan. Dan di balik kehidupan sederhana sebagai mekanik bas, bayangan sang raja yang jatuh terus mengintai, menunggu hari ketika masa lalu kembali menagih hutangnya. Pagi-pagi di terminal selalu dimulai dengan suara mesin tua yang meraung tertahan. Dimas sudah berada di bengkel kecilnya bahkan sebelum matahari naik sempurna. Tangannya bekerja cekatan, memutar baut dan membersihkan oli, seolah rutinitas itu adalah doa sunyi untuk menenangkan jiwanya. Ia jarang berbicara. Jika sopir meminta tolong, Dimas hanya mengangguk lalu bekerja tanpa banyak tanya. Upah baginya bukan hal utama, yang ia cari adalah kesibukan, agar pikirannya tak kembali pada malam hujan yang penuh darah itu. Beberapa sopir tua mengenalnya, mereka ingat betul siapa Dimas dulu. Saat nama itu tanpa sengaja terucap, suasana selalu mendadak canggung. Dimas menunduk, pura-pura sibuk, membiarkan masa lalu tetap menjadi bisikan, bukan perbincangan. Terminal tetap keras, preman kecil mulai bermunculan, pemalakan kecil terjadi di sudut-sudut sepi. Dimas melihat semuanya, namun memilih tak ikut campur. Setiap kali tinjunya mengepal, ia mengingat sumpahnya, tak akan kembali ke jalan darah. Namun diam, bukan berarti lupa. Setiap teriakan pedagang yang dipalak menusuk telinganya. Setiap ketakutan di wajah orang kecil terasa seperti cermin dosa yang dulu ia ciptakan sendiri. Diamnya adalah hukuman yang ia pilih. Di malam hari, bengkel kecil itu menjadi tempat pelarian. Dimas duduk sendirian, membersihkan perkakas, mendengarkan dengung lampu neon yang berkedip. Dalam sunyi, ia berperang dengan dirinya sendiri, antara masa lalu yang ingin bangkit dan masa depan yang ingin ia jaga. Kadang, seorang pedagang tua memberinya kopi tanpa berkata apa-apa. Tatapan mereka bertemu sejenak, penuh pertanyaan, penuh harap. Dimas hanya mengangguk kecil, seolah berkata bahwa ia belum pantas melakukan lebih. Ia tahu, diam tidak akan selamanya cukup. Terminal ini terlalu liar untuk benar-benar tenang. Dan jauh di dalam hatinya, Dimas merasakan sesuatu bergerak perlahan, sebuah firasat bahwa hidup dalam diam hanyalah jeda, sebelum takdir memaksanya berbicara dengan cara yang lebih keras. Siang itu, terminal terasa berbeda. Udara panas akan membawa bau ancaman yang asing. Dimas merasakannya bahkan sebelum melihat apapun, insting lama yang tak pernah benar-benar mati. Derap langkah berat terdengar dari pintu utama terminal, memecah rutinitas yang biasanya kacau namun bisa ditebak. Gatot muncul dengan langkah penuh percaya diri. Tubuhnya besar, wajahnya dipenuhi bekas luka, dan matanya menyimpan kegilaan yang tak disembunyikan. Di belakangnya, sekelompok preman mengikuti seperti bayangan, senjata tersembunyi, senyum kejam, dan tatapan lapar akan kekuasaan. Tak butuh waktu lama bagi Gatot untuk menunjukkan siapa dirinya. Ia berdiri di tengah terminal, berteriak lantang, menuntut uang keamanan, dengan suara yang menggema.
Pedagang yang terlambat menyetor diseret, dipukul di depan umum. Ketakutan menyebar lebih cepat dari asap knalpot. Dalam hitungan hari, terminal berubah menjadi ladang teror. Gatot tak mengenal aturan, ia tidak sekadar memalak, ia ingin ditakuti. Pedagang yang berani menolak dijadikan contoh, darah mereka menjadi pesan bisu bagi yang lain. Suatu sore, jeritan memecah keramaian. Seorang pedagang sayur terkapar di aspal, tubuhnya penuh luka. Orang-orang hanya bisa menutup mulut dan memalingkan wajah. Tidak ada yang berani menolong, tidak ada yang berani melawan. Dimas menyaksikan semuanya dari kejauhan. Tangannya berhenti bekerja, rahangnya mengeras, dadanya naik turun menahan amarah. Ini bukan sekadar kekerasan, ini adalah pantulan masa lalunya sendiri, terulang dengan wajah yang berbeda. Gatot mendengar nama Dimas dari bisikan orang-orang. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia penasaran, apakah legenda lama itu hanya dongeng, atau ancaman nyata bagi kekuasaannya. Sementara terminal tenggelam dalam ketakutan, satu hal menjadi pasti, kedamaian semu telah hancur. Dan dengan hadirnya Gatot, badai besar sedang menuju pusat terminal, menarik Dimas perlahan keluar dari hidup diam yang selama ini ia pertahankan. Terminal kini tak lagi sekadar bising, ia menjerit. Setiap sudut dipenuhi tatapan waspada, setiap langkah terasa berat. Pedagang membuka lapak dengan tangan gemetar, seolah menunggu saat mereka kembali dipanggil untuk menyerahkan upeti atau menerima pukulan. Tangisan terdengar hampir setiap hari. Ibu-ibu pedagang kecil menyeka air mata sambil menghitung sisa uang yang tak seberapa. Sopir bus menunduk saat anak buah Gatot lewat, pura-pura sibuk agar tak dipilih sebagai korban berikutnya. Gatot menguasai terminal dengan cara yang lebih kejam dari siapapun sebelumnya. Ia tidak peduli pada batas. Siapapun yang melawan akan diseret, dipukul, dan dipermalukan di depan umum. Darah menjadi bahasa yang ia gunakan untuk memerintah. Tak ada yang berani melapor. Tak ada yang berani bersuara. Hukum seolah tak pernah mengenal terminal ini. Ketakutan menyebar seperti wabah, diam-diam, mematikan, dan tanpa obat. Di tengah neraka itu, Dimas tetap berada di bengkel kecilnya. Ia melihat semuanya. Setiap jeritan membuat dadanya terbakar, setiap pukulan yang mendarat pada orang tak bersalah terasa seperti menghantam dirinya sendiri. Beberapa pedagang mulai memandangnya dengan harap. Mereka tahu siapa Dimas dulu. Namun Dimas selalu menunduk, memilih diam, menahan amarah yang semakin sulit dikekang. Malam-malamnya menjadi lebih panjang. Ia duduk sendirian, mengepalkan tangan, menatap noda oli yang tak pernah benar-benar bersih. Ia takut, bukan pada Gatot, melainkan pada dirinya sendiri jika ia kembali melepas kendali. Dan di antara ketakutan yang melumpuhkan semua orang, hanya satu jiwa yang masih berdiri, menahan badai di dalam dada. Dimas tahu, cepat atau lambat, amarah yang ia kubur akan mencari jalan keluar. Gatot bukan pemimpin yang bodoh. Di balik kekejamannya, ia selalu mengamati. Di antara wajah-wajah takut di terminal, satu sosok menarik perhatiannya. Seorang mekanik pendiam yang tak pernah menunduk terlalu dalam, dan tak pernah lari ketika teror lewat di depannya. Nama itu akhirnya sampai ke telinganya. Dimas. Awalnya Gatot tertawa kecil, menganggapnya hanya dongeng murahan dari para pedagang tua. Namun tawa itu berhenti ketika ia melihat sendiri sorot mata mekanik itu, tenang, dingin, dan tak memohon ampun. Suatu siang, Gatot berdiri tak jauh dari bengkel kecil. Ia berpura-pura berbicara dengan anak buahnya, namun matanya tak lepas dari Dimas. Dari balik asap rokok, ia menilai setiap gerakan, setiap napas. Tidak ada ketakutan di sana, hanya pengendalian diri yang nyaris menyeramkan. Dimas merasakan tatapan itu. Ia tahu siapa yang memperhatikannya. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena gentar, melainkan karena kenangan lama yang mulai mengetuk keras di dalam kepala. Ia tetap membungkuk, tetap bekerja, seolah tak ada apapun yang berubah. Tatapan mereka akhirnya bertemu. Hanya sesaat, namun cukup untuk membuat udara di antara mereka menegang. Gatot tersenyum sinis, senyum seekor pemburu yang baru menemukan jejak mangsanya. Dimas membalas dengan wajah datar, tanpa ancaman, tanpa tunduk. Katanya legenda, gumam Gatot pelan pada anak buahnya. Kita lihat saja, masih bernapas atau sudah mati. Tawanya pecah, kasar dan penuh tantangan. Sejak hari itu, Gatot sengaja memperpanjang terornya di sekitar bengkel. Ia ingin memancing. Ia ingin melihat apakah mekanik itu akan tetap diam saat batas kemanusiaan dilanggar lebih jauh. Dan di dalam dada Dimas,
sesuatu retak perlahan. Tatapan lama itu, tatapan kekuasaan dan kebencian, ia kenal terlalu baik. Ia tahu, legenda tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu saat dipaksa untuk bangkit kembali. Siang itu bengkel kecil Dimas terasa lebih sempit dari biasanya. Bau oli menyengat, suara besi dipukul terdengar pelan, hingga langkah-langkah berat menghentikannya. Bayangan besar menutup cahaya matahari yang masuk dari pintu bengkel. Gatot berdiri di sana, tubuhnya memenuhi ruang, wajahnya menyeringai. Anak buahnya menyebar di belakang, seperti serigala yang mengurung mangsa. Terminal seakan menahan napas, semua mata mengintip dari kejauhan, tak ada yang berani mendekat. Jadi ini bengkel legenda lama, kata Gatot dengan suara rendah namun menusuk. Ia menendang ember oli hingga tumpah, cairan hitam mengalir di lantai seperti kenangan kotor yang sengaja ia bangkitkan. Atau cuma tempat sembunyi pengecut? Dimas tak menjawab, ia tetap menunduk, mengelap tangannya dengan lap kain. Namun rahangnya mengeras, otot di lengannya menegang, urat-uratnya terlihat jelas. Setiap kata Gatot menghantam batas kesabarannya. Gatot melangkah lebih dekat, terlalu dekat. Terminal ini punya raja baru, bisiknya. Dan aku tak suka hantu masa lalu berkeliaran. Tangannya menghantam meja kerja, membuat perkakas bergetar. Sejenak, Dimas mengangkat kepala. Mata mereka bertemu. Tak ada teriakan, tak ada ancaman balik, hanya tatapan dingin yang membuat senyum Gatot sedikit memudar. Itu bukan tatapan orang kalah. Itu tatapan orang yang sedang menahan badai. Pilih hidup tenang, lanjut Gatot, menyeringai lagi. Atau aku pastikan semua orang di sekitar bengkel ini hilang satu persatu. Ancaman itu dilontarkan ringan, seolah nyawa manusia hanyalah receh. Gatot berbalik pergi, meninggalkan tawa kasar dan rasa takut yang menggantung di udara. Dimas berdiri kaku, tangannya mengepal begitu keras hingga kuku menancap ke telapak. Diamnya bukan lagi pilihan, melainkan pertarungan yang menunggu waktu. Pagi itu terminal belum sepenuhnya ramai ketika teriakan pecah seperti kaca dilempar ke lantai. Suara itu melengking, putus asa, dan membuat siapapun yang mendengarnya membeku di tempat. Orang-orang berlari mendekat, namun berhenti beberapa langkah sebelum pusat keributan, takut melihat apa yang telah terjadi. Seorang pedagang tua tergeletak di dekat lapaknya. Tubuhnya lemah, matanya terbuka menatap langit tanpa daya. Darah mengalir perlahan di bawahnya, membasahi aspal yang sudah terlalu sering menjadi saksi kekejaman. Anak buah Gatot berdiri tak jauh, wajah mereka datar, seolah nyawa hanyalah angka yang bisa dihapus. Pedagang itu dikenal semua orang. Ia selalu tersenyum, selalu memberi harga murah pada sopir yang kelelahan. Pagi itu, ia hanya menolak setor karena uangnya habis untuk obat. Penjelasan itu tak berarti apa-apa bagi para preman, pukulan datang, dan nyawa pun pergi. Tangisan pecah dari mulut para pedagang lain. Beberapa jatuh berlutut, beberapa memeluk tubuh renta itu sambil meratap. Tak satu pun berani mengejar pelaku. Ketakutan kembali menang, seperti yang selalu terjadi. Dimas tiba di tepi kerumunan. Langkahnya terhenti, dadanya terasa seperti diremas. Wajah pedagang tua itu dikenalnya, orang yang sering memberinya kopi hangat tanpa bicara, orang yang menatapnya dengan harap diam-diam. Jeritan itu menembus pertahanan terakhir Dimas. Suara hujan malam berdarah kembali menggema di kepalanya. Tangannya gemetar, napasnya berat. Ia menatap darah di aspal, dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia tidak menunduk. Di dalam dirinya, dua suara bertarung. Satu memohon agar ia tetap diam, tetap menjadi mekanik. Yang lain berteriak lebih keras, bahwa diam adalah dosa, bahwa membiarkan ini terjadi berarti mengkhianati semua penebusan yang ia coba bangun. Dimas mengepalkan tangan, tatapannya mengeras, bukan oleh amarah semata, tapi oleh keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Ia tahu satu hal kini dengan pasti, jika ia terus diam, maka darah akan terus mengalir. Dan kali ini, ia tak akan membiarkannya. Sore itu bengkel terasa sunyi, seolah dunia di luar berhenti bergerak. Dimas berdiri sendiri di tengah ruang sempit yang dipenuhi perkakas dan bau oli. Suara terminal yang biasanya riuh terdengar jauh, seperti gema dari kehidupan lain yang perlahan ia tinggalkan. Perlahan, Dimas melepas baju mekaniknya. Kain lusuh itu jatuh ke lantai, ternodai-noda hitam yang tak pernah benar-benar hilang. Baju itu selama ini menjadi tameng, penyamar bagi seorang pria yang berusaha melupakan siapa dirinya dulu. Di sudut bengkel, sebuah cermin retak menggantung miring. Dimas melangkah mendekat,
Pantulan di depannya bukan lagi wajah mekanik pendiam. Rahang yang mengeras, sorot mata yang tajam, dan bekas luka lama di tubuhnya berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Kenangan menyerbu tanpa ampun, pukulan, teriakan, darah. Semua kembali hidup, bukan sebagai kebanggaan, tapi sebagai senjata yang terpaksa ia ambil lagi. Tangannya terangkat, menyentuh bekas luka di dadanya, jejak masa lalu yang tak pernah benar-benar. Pergi, aku tak ingin kembali, gumamnya pelan. Namun suara itu tenggelam oleh kenyataan pahit, terminal ini membutuhkan sesuatu yang tak bisa diberikan oleh diam. Ia tahu cara dunia jalanan bekerja. Ia tahu bahasa kekerasan yang hanya dipahami oleh orang-orang seperti Gatot. Dimas menghela napas panjang, bukan amarah yang memenuhi dadanya, melainkan tekad dingin. Ia tak bangkit untuk berkuasa, ia bangkit karena tak ada pilihan lain. Karena jika ia tidak berdiri, akan lebih banyak darah yang tumpah. Ia meraih kain untuk membalut tangannya, bukan untuk bertarung membabi buta, tapi untuk melindungi diri dari apa yang akan datang. Setiap lilitan adalah pengingat, kali ini, ia bertarung dengan tujuan yang berbeda. Ketika Dimas melangkah keluar dari bengkel, matahari mulai tenggelam. Bayangannya memanjang di aspal terminal. Legenda lama tidak kembali sebagai raja kejam, ia kembali sebagai penjaga. Dan terminal, tanpa sadar, baru saja menyaksikan kebangkitan masa lalu yang tak lagi bisa dibendung. Siang hari itu berubah berat, seolah udara terminal mengental oleh firasat buruk. Langkah Dimas mantap menembus keramaian, tanpa baju mekanik, tanpa alat, hanya tubuh dan tekad yang ia bawa. Orang-orang perlahan membuka jalan, sebagian mundur dengan wajah pucat, sebagian lagi menatap dengan harap yang nyaris tak berani diucapkan. Di tengah terminal, Gatot telah menunggu. Ia berdiri dengan kedua kaki terbuka lebar, dikelilingi anak buahnya seperti tembok hidup. Senyum sinis terpatri di wajahnya, seakan hari ini adalah hiburan yang ia nantikan sejak lama. Kerumunan terbentuk tanpa aba-aba, sopir menghentikan langkah, pedagang menutup lapak, dan suara terminal perlahan meredup. Tak ada teriakan, tak ada ancaman. Hanya keheningan yang mencekik, menandai bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Tatapan Dimas dan Gatot bertemu di tengah kerumunan itu. Dua pasang mata yang pernah mencicipi kekuasaan, kini saling mengukur niat dan kebencian. Gatot melihat tantangan, Dimas melihat kejahatan yang harus dihentikan. Salah satu anak buah Gatot melangkah maju, namun Gatot mengangkat tangan, menghentikannya. "Ini urusanku," katanya pelan, namun cukup untuk membuat semua orang bergidik. Ia ingin kemenangan ini miliknya sendiri. Dimas tak berkata sepatah kata pun. Tubuhnya sedikit merendah, napasnya teratur. Ia tahu, kata-kata tak lagi dibutuhkan. Terminal ini terlalu lama dipenuhi janji kosong dan ancaman murahan. Angin panas berhembus, membawa debu dan bau solar. Keringat mengalir di pelipis orang-orang yang menonton. Waktu seakan melambat, memberi ruang bagi sejarah untuk terulang, atau diakhiri. Dan ketika Gatot melangkah maju satu langkah, semua orang tahu, duel ini bukan sekadar perebutan kekuasaan. Ini adalah pertarungan antara masa lalu yang kejam dan masa depan yang ingin diselamatkan. Terminal menahan napas, menunggu pukulan pertama yang akan mengubah segalanya. Pukulan pertama datang tanpa aba-aba. Udara seakan meledak saat tubuh-tubuh saling menghantam. Kerumunan spontan mundur, jeritan tertahan bercampur dengan suara benturan keras. Terminal yang biasanya riuh kini berubah menjadi arena tanpa hukum. Dimas bergerak cepat, terlalu cepat untuk mata yang tak terbiasa. Pengalaman lamanya bangkit seperti naluri yang terkubur lama. Setiap langkah terukur, setiap serangan diarahkan untuk melumpuhkan, bukan pamer. Ia bukan bertarung untuk ditonton, melainkan untuk mengakhiri kekacauan. Anak buah Gatot menyerbu bersamaan, yakin jumlah adalah kekuatan. Mereka salah. Dimas menyelinap di antara mereka, mematahkan ritme, menjatuhkan satu, lalu beralih ke yang lain sebelum sempat bereaksi. Tubuh-tubuh tumbang, kepercayaan diri mereka runtuh bersama napas yang terengah. Pukulan menghantam punggung Dimas, membuatnya tersentak. Namun ia tak jatuh. Ia berbalik, tatapannya dingin, dan membalas dengan gerakan singkat yang membuat penyerangnya terkapar. Rasa sakit ada, tapi tekadnya lebih keras. Debu beterbangan, suara besi bergema, dan teriakan panik memecah keheningan. Orang-orang yang menonton tak lagi melihat mekanik pendiam, mereka menyaksikan legenda yang pernah menguasai terminal, kini bangkit dengan tujuan berbeda. Satu persatu, anak buah Gatot tersungkur. Ada yang menyerah,
ada yang mundur terlatih. Ketakutan berganti arah, tak lagi mengalir dari preman ke pedagang, melainkan sebaliknya. Kekuatan palsu mereka terkelupas di hadapan tekad yang nyata. Dimas berdiri di tengah kekacauan, napasnya berat, keringat mengalir di wajahnya. Tangannya bergetar, bukan karena ragu, melainkan karena menahan diri agar tak melampaui batas yang ia tetapkan sendiri. Di kejauhan, Gatot menatap pemandangan itu dengan rahang mengeras. Senyum sinisnya menghilang, digantikan amarah yang menyala. Ia sadar, ini bukan lagi permainan. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai, dan ia harus turun tangan sendiri. Gatot melangkah maju, dan suasana terminal langsung berubah. Anak buahnya yang tersisa mundur perlahan, memberi ruang seolah tahu, ini bukan lagi pertarungan mereka. Wajah Gatot merah oleh amarah, urat-urat di lehernya menegang, matanya menyala seperti binatang yang wilayahnya direbut paksa. "Cukup," bentaknya, suaranya menggema keras. Tubuh-tubuh yang terkapar di aspal menjadi saksi runtuhnya kekuasaannya sedikit demi sedikit. Ia menatap Dimas dengan kebencian murni, bukan lagi rasa penasaran, melainkan ancaman nyata terhadap tahtanya. Dimas berdiri tenang di hadapannya. Napasnya berat, tubuhnya penuh luka ringan, namun sorot matanya tetap fokus. Ia tahu, inilah inti dari semuanya. Gatot bukan sekadar preman, ia adalah simbol teror yang harus dihentikan. Gatot menyerang lebih dulu, keras dan membabi buta. Setiap pukulannya membawa amarah dan keputusasaan. Benturan demi benturan terdengar saat tubuh mereka saling menghantam, membuat kerumunan menahan napas. Ini bukan duel teknik semata, melainkan adu tekad. Dimas menahan, menghindar, lalu membalas dengan presisi. Pengalaman lamanya berbicara dalam setiap gerakan. Ia tidak terburu-buru, tidak terpancing emosi. Ia tahu, amarah adalah senjata Gatot, dan kesabaran adalah miliknya. Darah mengalir dari pelipis Gatot, membasahi wajahnya. Ia mengaum marah, menyerang semakin brutal. Tulang beradu, napas tercekik, dan aspal terminal kembali menjadi saksi kekerasan yang menentukan nasib banyak orang. Beberapa kali Dimas terdorong mundur, namun ia tak jatuh. Setiap langkah mundur hanyalah pijakan untuk berdiri lebih kokoh. Ia teringat wajah pedagang tua itu, dan ingatan itu memberinya kekuatan untuk terus bertahan. Saat mereka berdiri saling berhadapan kembali, tubuh keduanya penuh luka dan kelelahan. Satu hal menjadi jelas bagi semua yang menonton, terminal sedang menyaksikan pertarungan dua raja jalanan. Dan hanya satu yang akan berdiri di akhir, bukan yang paling kejam, melainkan yang paling teguh. Napas Gatot terdengar berat dan terputus-putus. Darah menetes dari wajahnya, jatuh ke aspal panas yang kini dipenuhi jejak kekerasan. Matanya masih menyala, namun kilau itu mulai goyah, bukan lagi amarah yang utuh, melainkan keputusasaan seorang raja yang sadar tahtanya sedang runtuh. Ia mengerahkan sisa tenaganya dan menyerang sekali lagi, pukulan kasar yang dipenuhi kebencian terakhir. Tubuhnya bergerak liar, tak lagi terkontrol. Inilah nafas terakhir perlawanan, upaya putus asa untuk mempertahankan kekuasaan yang sudah sekarat. Dimas menyambut serangan itu dengan ketenangan yang dingin. Ia membaca arah pukulan, menahan sejenak, lalu membalas. Satu gerakan tegas, satu pukulan terakhir yang menghantam tepat di pusat pertahanan Gatot, tanpa amarah, tanpa keraguan. Benturan itu terdengar, jelas, memecah keheningan terminal. Tubuh Gatot terhuyung, lalu tersungkur keras ke aspal. Debu mengepul pelan, seolah menandai jatuhnya sesuatu yang selama ini berdiri di atas ketakutan. Waktu seperti berhenti. Gatot tak bergerak, dadanya naik turun lemah, matanya menatap kosong ke langit. Raja teror itu kini terbaring tak berdaya, kalah bukan hanya oleh pukulan, tapi oleh tekad yang lebih besar darinya. Anak buah Gatot terdiam, senjata jatuh dari tangan mereka satu persatu. Wajah-wajah yang tadi garang kini pucat oleh ketakutan. Mereka mundur perlahan, tak lagi melihat pemimpin, melainkan peringatan. Kerumunan mulai berani bernapas. Beberapa orang menutup mulut, tak percaya pada apa yang baru saja mereka saksikan. Terminal, yang selama ini tunduk pada kekejaman, akhirnya melihat tirani runtuh di hadapan mata. Dimas berdiri di atas tubuh Gatot, napasnya berat, tubuhnya penuh luka. Ia tak bersorak, tak mengangkat tangan. Ia hanya menatap sekeliling, melihat ketakutan yang berubah arah, dan menyadari bahwa satu era telah berakhir, sementara era lain baru saja dimulai. Debu perlahan turun, dan suara terminal kembali terdengar, namun kali ini bukan teriakan ketakutan,
melainkan bisikan tak percaya. Gatot tergeletak lemah di aspal, napasnya tersengal, tubuhnya tak lagi memiliki wibawa seorang pemimpin. Kekuasaan yang ia bangun dengan darah runtuh dalam satu momen yang tak bisa ditarik kembali. Dimas melangkah mundur selangkah. Ia tidak menyentuh Gatot lagi. Tak ada dendam di matanya, hanya ketegasan yang dingin. Selesai, ucapnya singkat, kata pertama yang keluar dari mulutnya sejak duel dimulai. Suara itu tidak keras, namun cukup untuk membuat udara bergetar. Satu persatu, anak buah Gatot saling pandang. Keberanian mereka menguap bersama jatuhnya sang pemimpin. Lutut pertama menyentuh aspal, disusul yang lain. Suara berlutut itu bergema, menandai kehancuran sebuah kekuasaan yang dibangun di atas teror. Gatot berusaha bangkit, namun gagal. Ia menatap Dimas dari bawah, dengan mata yang kini tak lagi sombong. Untuk pertama kalinya, ketakutan terpancar jelas di wajahnya. Raja jalanan itu kini hanyalah pria yang kalah, tanpa pasukan, tanpa hormat. Kerumunan tak lagi mundur, para pedagang melangkah maju perlahan, wajah mereka campur aduk antara lega dan gemetar. Beberapa menitikkan air mata, tak percaya bahwa hari ini mereka menyaksikan penindas bertekuk lutut. Dimas menatap mereka semua, terminal ini bukan milik preman, katanya tegas. Dan tidak akan pernah lagi. Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti sumpah yang mengikat masa depan. Tak ada sorak kemenangan, tak ada selebrasi, yang ada hanyalah keheningan penuh makna, keheningan yang lahir dari runtuhnya ketakutan lama. Anak buah Gatot tetap berlutut, sadar bahwa satu langkah salah saja bisa mengakhiri segalanya. Di tengah terminal, Dimas berdiri tegak. Legenda lama telah bangkit, namun bukan untuk menindas. Ia berdiri dengan tujuan baru, menjadi batas terakhir antara kekerasan dan orang-orang kecil yang selama ini tak punya pelindung. Hari-hari setelah jatuhnya Gatot terasa asing bagi terminal. Tidak ada teriakan ancaman, tidak ada langkah preman yang memaksa orang menunduk. Namun ketenangan itu belum sepenuhnya dipercaya, orang-orang masih berjalan dengan hati-hati, seolah badai bisa datang kembali kapan saja. Dimas berdiri di tengah terminal, bukan di atas tahta, bukan dikelilingi penjilat. Ia berdiri di antara pedagang dan sopir, sejajar, dengan tatapan tegas yang tak memberi ruang untuk kekacauan kembali tumbuh. Keberadaannya saja sudah cukup membuat orang-orang jalanan berpikir dua kali. Aturan diumumkan tanpa teriakan, tanpa kekerasan, tak ada pemalakan, ucap Dimas dengan suara datar. Tak ada sentuhan pada pedagang, tak ada darah. Kata-kata itu sederhana, namun dibangun di atas reputasi yang tak bisa disepelekan. Beberapa preman lama mencoba menguji batas. Dimas tak memukul, tak menghajar. Ia hanya berdiri di hadapan mereka, tenang, tak tergoyahkan. Tatapan matanya mengingatkan semua orang akan masa lalu yang tak ingin mereka bangkitkan lagi. Ujian itu berakhir tanpa perlawanan. Pedagang mulai berani membuka lapak lebih lama. Sopir kembali bercanda di sela menunggu penumpang. Terminal perlahan menemukan ritme baru, keras, tapi adil. Bukan surga, namun bukan lagi neraka. Dimas tak mengambil upeti, tak membangun kelompok kekuasaan. Ia hanya memastikan aturan ditegakkan. Jika ada yang melanggar, ia turun tangan langsung, cepat, tegas, dan tanpa pamer. Kekuasaan baginya kini adalah tanggung jawab, bukan kenikmatan. Di malam hari, Dimas kembali ke bengkel kecilnya. Ia tetap mekanik. Tangan yang sama yang menegakkan aturan kini kembali berminyak oleh oli. Ia tak ingin dilihat sebagai raja, cukup sebagai penjaga. Terminal mungkin tak pernah sepenuhnya bersih dari kekerasan. Namun selama Dimas berdiri di sana, satu hal menjadi pasti, kekuasaan kini memiliki wajah yang berbeda. Bukan teror, bukan darah, melainkan batas yang tak boleh dilanggar siapapun. Pagi di terminal perlahan berubah wajah. Lapak-lapak kembali terbuka tanpa tangan gemetar. Pedagang kecil menata dagangan mereka dengan napas yang lebih ringan, seolah beban bertahun-tahun akhirnya dilepas. Tidak ada lagi tatapan waspada ke setiap sudut, hanya kewaspadaan yang wajar, bukan ketakutan yang membunuh harapan. Sopir bas kembali tersenyum. Candaan kecil terdengar di antara deru mesin yang dipanaskan. Mereka tak lagi takut ditarik paksa, tak lagi diperas di tengah jadwal keberangkatan. Terminal kembali terasa hidup, bukan sekadar bertahan. Nama Dimas mulai disebut dengan cara yang berbeda. Bukan lagi bisikan takut, melainkan ungkapan syukur yang lirih. Selama dia ada, aman, kata seorang pedagang sambil menyerahkan kembalian.
Kalimat sederhana itu menyebar lebih cepat dari kabar buruk manapun. Dimas sendiri tak berubah. Ia masih berdiri di bengkel kecilnya, membantu sopir yang mogok, meminjamkan alat tanpa meminta imbalan. Jika ada keributan kecil, ia datang tanpa emosi berlebih, cukup untuk membuat masalah berhenti sebelum membesar. Seorang ibu pedagang yang dulu sering menangis kini berani menatap mata Dimas. Ia menyerahkan segelas teh hangat dengan tangan gemetar, bukan karena takut, tapi karena haru. Dimas menerimanya dengan anggukan kecil. Tak ada kata yang lebih perlu dari itu. Anak-anak pedagang mulai berlarian di sela terminal. Tawa mereka terdengar canggung, seolah masih belajar percaya pada rasa aman. Dimas memperhatikan dari jauh. Pemandangan itu menguatkan keyakinannya bahwa keputusannya untuk bangkit tidak sia-sia. Namun Dimas tahu, perlindungan sejati bukan tentang satu hari atau satu kemenangan. Dunia jalanan selalu menguji. Selama ketidakadilan masih ada, ancaman bisa kembali dengan wajah berbeda. Di tengah terminal yang mulai pulih, satu hal kini jelas bagi semua orang, Dimas bukan hanya mantan penguasa. Ia adalah perisai. Dan selama perisai itu berdiri, orang kecil tak lagi sendirian menghadapi kerasnya dunia terminal. Kabar tentang perubahan terminal menyebar cepat ke luar wilayah. Di tempat-tempat gelap, di antara preman yang biasa berpindah mencari mangsa, satu nama mulai sering disebut dengan nada waspada, Dimas. Nama itu cukup untuk membuat banyak rencana dibatalkan sebelum sempat dijalankan. Beberapa wajah asing sempat terlihat di pinggir terminal. Tatapan mereka menilai, menghitung, mencari celah. Namun setiap kali mereka melihat bengkel kecil di sudut itu, langkah mereka melambat. Tak ada ancaman, tak ada sambutan, hanya kehadiran yang tak perlu diumumkan. Dimas tidak berdiri memamerkan kekuasaan. Ia tetap bekerja seperti biasa, memeriksa mesin, membantu sopir. Namun semua orang tahu, jika batas dilanggar, ia akan bergerak. Kepastian itu lebih menakutkan daripada teriakan. Suatu sore, sekelompok preman luar mencoba membuat keributan kecil. Belum sempat suara meninggi, Dimas sudah berdiri di hadapan mereka. Tak ada sentuhan, tak ada kekerasan, hanya tatapan lama yang membuat nyali runtuh. Mereka pergi dengan langkah tergesa, meninggalkan terminal tanpa menoleh. Pedagang menyaksikan dari kejauhan dengan jantung berdebar. Ketika ancaman itu pergi begitu saja, senyum kecil muncul di wajah-wajah yang lama tak mengenal rasa aman. Terminal benar-benar dijaga, bukan oleh pagar atau senjata, tapi oleh tekad. Malam hari terasa berbeda, lampu-lampu terminal menyala lebih lama, suara obrolan terdengar lebih santai. Orang-orang tak lagi terburu-buru pulang karena takut. Kehidupan kembali berdenyut. Dimas memahami satu hal, penjagaan sejati bukan soal seberapa sering ia bertarung, tapi seberapa jarang ia harus melakukannya. Ketertiban yang ia bangun berdiri di atas reputasi dan konsistensi, bukan teror. Di luar terminal, banyak yang memilih mencari tempat lain. Bukan karena hukum datang, tapi karena satu penjaga masih berdiri. Dan selama Dimas ada, terminal ini bukan lagi wilayah bebas bagi kejahatan. Malam turun perlahan di terminal. Hiruk-pikuk mereda, digantikan suara mesin yang satu persatu terdiam. Dimas duduk sendirian di bengkel kecilnya, lampu neon menggantung di atas kepala, berpendar lemah seperti napas yang ditahan. Untuk pertama kalinya setelah semua pertarungan, ia benar-benar merasa lelah. Bukan lelah fisik, melainkan lelah yang datang dari perjalanan panjang melawan dirinya sendiri. Tangannya yang kini bersih dari darah masih menyimpan getaran masa lalu. Ia menatap perkakas di hadapannya, kunci Inggris, obeng, palu. Alat-alat sederhana yang kini menjadi penopang hidupnya. Dulu, tangannya menggenggam kekuasaan dengan kekerasan. Kini, tangan yang sama memilih memperbaiki, bukan menghancurkan. Bayangan wajah-wajah lama kembali muncul. Mereka yang pernah ia sakiti. Mereka yang tak sempat meminta maaf. Dimas memejamkan mata, menarik napas panjang, membiarkan rasa bersalah itu hadir tanpa ia tolak. Ini bagian dari penebusan, mengakui luka yang tak bisa disembuhkan sepenuhnya. Seorang pedagang tua lewat, berhenti sejenak di depan bengkel. Ia mengangguk hormat, tanpa kata. Dimas membalas dengan anggukan kecil. Tak ada yang perlu diucapkan, pengampunan terkadang hadir dalam keheningan. Dimas tahu, ia tak bisa menghapus masa lalu. Tak ada perbuatan baik yang bisa menghidupkan kembali yang telah tiada. Namun ia juga tahu, setiap hari tanpa pemalakan, setiap pedagang yang pulang utuh, adalah langkah kecil menuju penebusan yang nyata. Ia bangkit, menutup bengkel,
lalu menatap terminal yang kini lebih tenang. Di sana, di tempat yang dulu ia kuasai dengan teror, kini ia berdiri sebagai penjaga tanpa mahkota. Penebusan bukan akhir perjalanan, ia adalah pilihan yang harus diambil berulang kali, setiap hari. Dan Dimas telah memilih untuk tetap berdiri di sisi yang benar, meski bayangan masa lalu akan selalu mengikutinya. Terminal kini bernapas lega, tak ada lagi teriakan minta ampun, tak ada lagi darah di aspal panas. Yang tersisa hanyalah suara mesin bas, klakson bersahutan, dan langkah para pedagang yang kembali percaya bahwa hari esok masih layak dijalani. Di tempat yang dulu dikuasai ketakutan, kini tumbuh rasa aman. Nama Dimas masih disebut, namun dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai penguasa sadis yang memerintah dengan tinju dan pisau, melainkan sebagai sosok yang berdiri di antara kejahatan dan orang kecil. Seorang mekanik yang tangannya kotor oli, tapi hatinya bersih oleh tekad menjaga. Ia tak pernah meminta hormat. Ia tetap bekerja di bengkel kecilnya, memperbaiki bas, membantu sopir tanpa banyak bicara. Namun semua orang tahu, jika ada ancaman, jika ada preman yang mencoba menginjak-injak terminal, Dimas akan berdiri tanpa ragu. Para pedagang tua sering berbisik pada yang muda, menceritakan kisah masa lalu. Tentang seorang raja terminal yang pernah begitu kejam hingga namanya membuat orang gemetar. Dan bagaimana orang yang sama memilih menghancurkan singgasananya sendiri demi menghentikan lingkaran darah. Anak-anak sopir yang bermain di sudut terminal tak mengenal Dimas sebagai monster. Mereka mengenalnya sebagai om mekanik yang murah senyum, yang kadang memberi permen dan mengingatkan agar tak bermain terlalu dekat dengan bas. Di sanalah legenda itu berubah wujud, menjadi teladan. Tak ada prasasti, tak ada perayaan. Legenda Dimas hidup dalam keseharian. Dalam lapak pedagang yang kembali utuh. Dalam sopir yang bisa bekerja tanpa takut dipalak. Dalam malam-malam sunyi yang tak lagi diisi jeritan. Dimas sendiri tak pernah menyebut dirinya pahlawan. Baginya, ini hanyalah cara membayar dosa. Setiap hari yang berlalu tanpa kekerasan adalah kemenangan kecil. Setiap senyum yang lahir di terminal adalah pengampunan yang tak pernah ia minta, namun ia jaga sepenuh jiwa. Dan selama suara mesin bas terus menggema di terminal itu, legenda mekanik terminal akan tetap hidup, seorang mantan preman paling sadis yang membuktikan bahwa bahkan jiwa tergelap pun bisa memilih jalan keadilan.